Bukan hanya kopi, benda yang suci itu banyak. Kopi, teh, gula, sirup, sabun, sabun mandi, sabun cuci, itu bendanya suci semua. Kamu nyuci baju, nyuci baju, tidak boleh dulu disiram pakai sabun, dihilangkan dulu, disiram dulu pakaian yang bernajis itu, pakai air mutlak disiram dulu. Setelah hilang benda najisnya, bau, rasa dan warnanya, baru boleh pakai sabun. Tidak boleh umpama celana dalam yang kena darah haid, santri putri, langsung dimasukin, langsung dikasih sabun, direndam begitu. Habis satu alam itu bernajis semua. Seemberan kalau ada pakai yang lain semuanya bernajis. Nggak boleh. Dicuci dulu, disiram dulu najisnya itu. Baru boleh digabungkan dan boleh dikasih sabun alias direndam. Paham kira-kira? Nah, jadi yang pertama yang disebut suci tetapi tidak bisa mensucikan, yaitu namanya air yang berubah dengan sebab benda yang suci. Disebut dalam bahasa fikihnya apa namanya? Ma'ul mutaghayyir, air mutaghayyir, air yang berubah. Yang kedua apa lagi? Air yang sedikit kurang 2 kula, yang mana telah dipakai untuk menghilangkan hadas. Itu yang disebut namanya air mustakmal. Nanti Abu ya terangkan di Takrirat Sadidat. Air mustakmal. Nih, air basuh muka, wudu, basuhan pertama, netes dia, tek-tek basuhan pertama. Ini yang mustakmal. Basuh tangan, bagian basuhannya pertama. Yang pertama ini yang mustakmal. Kedua, ketiga tidak mustakmal. Jadi mustakmal itu adalah air yang telah dipakai untuk mengangkat atau menghilangkan untuk mengangkat hadas atau menghilangkan hadas dalam bersuci. Nanti akan diterangkan lebih jelas di mana namanya itu, di Takrirat Sadidat. Paham Tom? Nah, kurang 2 kula airnya. Tapi kalau airnya banyak tuh kayak di bak situ, kamu wudu, masuk lagi airnya masuk ke dalam bak. Air yang dalam bak ini tidak mustakmal. Kenapa? Karena lebih dari 2 kula. Baik, suci tapi tidak mensucikan. Sudah 2. Yang ketiga apa? Air yang buah-buahan, yang memang asal buah-buahan. Seperti apa rumah? Air kelapa, air nira, apa lagi? Air tebu, air apa? Kenapa tidak bisa dipakai itu? Karena bukan termasuk air yang 7 macam itu. Paham Tom? Nah, sekarang tambahan pelajaran, ditulis, diingat la ilaha illallah. Apa yang Abu ya ucapkan, nah ditulis. Yang ketiga, nah bahagian yang ketiga dari mana? Yang 7 macam. Tuh yang 7 macam tuh nah. Hujan, salju, embun, laut, sungai, sumur, sumber. Itu kan terbagi 3 tuh. Pertama air suci mensucikan, air mutlak. Yang kedua suci tidak mensucikan. Nah, mutaghayyir, mustakmal sama air buah-buahan. Yang ketiga air mutanajjis. Ada air najis, ada air mutanajjis. Apa bedanya? Tadi pagi Abu ya sudah terangkan itu. Ada air najis, ada air mutanajjis. Apa bedanya? Air najis apa yang dimaksud air najis? Hasilnya memang najis. Apa contohnya? Air kencing. Itu air kencing disebut namanya air najis. Kenapa? Karena memang bendanya asalnya najis. Nggak bisa diapa-apain tuh. Paham tuh?
Walaupun air kencing punya ada satu tandon itu lebih dari 2 kula sudah. Lebih dari 2 kula. Tapi tidak bisa diapa-apain. Kenapa? Karena dia air najis. Nah, yang kedua yang kita bahas ini mutanajis. Apa arti mutanajis? Air terkena najis. Rinciannya panjang nanti. Perhatikan betul-betul lah biar rincikan. Bagaimana air mutanajis itu? Nah, ini air yang 7 macam tadi. Hujan, salju, embun, laut, sungai, sumur. Hujan, salju, embun, laut, sungai, sumur, dan sumber. 7 macam nih. Ini umpama nih. Ini umpama nih ya. Ini Abuya ambil dari air laut. 1 botol ini. 1 botol ini. Ini air laut umpama. Boleh nggak dipakai berwudu ini? Boleh nggak dipakai untuk mandi junub, mandi sunnah? Boleh. Oh, Abuya sedikit. Bukan masalah sedikitnya. Ini boleh. Kenapa? Karena dia suci. Air laut umpama. Atau umpama ini air sungai. Abuya ambil dari Sungai Mahakam. Abuya bawa sebotol. Boleh nggak dipakai wudu? Boleh. Atau ini umpama air apa ya? Air sumur. Abuya ambil air sumur nih, sebotol ini. Boleh nggak dipakai wudu? Pokoknya yang 7 macam tadi. Umpama ini air laut, umpama ini air salju, umpama ini air embun, umpama ini air sungai, umpama ini air sumur, umpama ini air sumber. Ini umpama nih ya sebotol ini. Ini asalnya suci, mensucikan. Lalu terkena najis, jatuhlah umpama tahi cacak di sini. Tahi cacak. Apa namanya ini namanya? Mutanajis. Tapi boleh nggak dipakai bersuci? Kita lihat dulu, ada perkembangannya. Ini baikin mikrofonnya betul-betul ini. Kemarin bagus sudah. Terubah sana, terubah sini. Jangan dirubah-rubah. Kemarin sudah bagus itu. Ya. Baik. Nah, perhatikan ini. Dalam mutanajis ini, perhatikan betul-betul. Dicatat. 1. Air yang kurang dari 2 kula. Tulis. 1. Air yang kurang dari 2 kula. Apa arti 2 kula kemarin? Air yang tertampung dalam satu wadah dengan jumlah berapa? 217 liter. 216 masih toleransi. Paling aman 217 liter. Kalau bikin bak segi 4 berapa? 60 cm panjang, lebar, dan dalam. Kurang lebihnya seperti itu. Nih, airnya kurang dari 2 kula. 100 liter kah? 150 liter kah? Kurang nggak dari 2 kula air itu? Apabila air itu kurang dari 2 kula, air hujan kah, air sumur kah, air embun kah, air salju kah, air sumur kah, mata air kah, kurang dari 2 kula, cuman ada umpama 100 liter atau 150 liter atau 200 liter, pokoknya kurang dari 217 liter. Kejatuhan tai cicak, kejatuhan tai cicak, berubah atau tidak berubah, maka hukum air ini adalah, maka air itu disebut namanya air mutanajis. Hukumnya apa? Tidak bisa dipakai apa-apa. Dipakai bersuci nggak bisa, berwudu, mandi junub, mandi sunnah, istinja, menghilangkan najis nggak bisa diapa-apain. Menghilangkan, mengangkat, bersuci saja tidak bisa, apalagi cuman hanya membersihkan mobil, nyiram tanaman, nyiram lantai. Kalau pakai air yang bernajis, maka mobil yang dicuci pakai air itu, nah mobilnya bernajis.
lantai yang disiram pakai air yang kurang dari 2 kulah kena air najis tadi, maka juga lantainya bernajis. Paham gak kira-kira? Nih, ingatin, tulis satu tadi tuh, kurang 2 kulah terkena najis, kejatuhan najis, berubah atau tidak berubah, maka itu tidak bisa diapa-apain. 1, 2, tulis, airnya banyak. Kalau banyak berarti ya berapa itu ya? 2 kulah. Berapa 2 kulah tadi? 217 liter. Airnya banyak, kejatuhan najis, tapi berubah. Baik warna, atau bau, atau rasanya. Maka ini juga disebut mutanajis. Contoh, tuh 1 tandon di luar tuh. Berapa 1 tandon itu? 1.200. Di dalam tandon itu kejatuhan tahi sapi. Nah, seember tahi sapi masuk ke dalam tandon tadi. Berubahlah warnanya. Warnanya jadi hijau. Berubahlah baunya. Baunya bau tahi sapi. Berubahlah rasanya. Rasanya bau kalat-kalat umpama. Walaupun air ini banyak 2 kulah, tapi kalau terkena najis dan berubah, maka air ini hukumnya najis. Boleh nggak dipakai wudu? Nggak bisa dipakai wudu, mandi wajib, mandi sunnah nggak bisa. Kenapa? Karena dia berubah. Berubah dengan sebab apa? Dengan najis. Berubah yang di mana? Warnanya, baunya, dan rasa. Paham tuh? 2. Catat. Nanti ya Bu ya tanya lagi nanti. Yang ketiga, airnya banyak. Airnya banyak. 2 kulah. 217 liter atau lebih daripada itu. Tuh 1 tandon itu nah. Kejatuhan tai cicak. Jatuh tai cicak. Tapi nggak berubah warnanya, nggak berubah rasanya, nggak berubah baunya, ada tai cicaknya. Lalu tai cicaknya diambil, lalu dibuang. Pertanyaannya, air yang 2 kulah ini atau lebih dari 2 kulah, kemudian kejatuhan tai cicak tapi tidak berubah airnya, hukum air ini apa? Tetap suci. Boleh nggak dipakai wudu? Pakai mandi junub? Mandi sunnah? Istinja? Menghilangkan najis di badan pakaian tempat? Kenapa? Karena airnya banyak, lebih 2 kulah. Dan yang kedua tidak berubah. Paham kira-kira? Nih, kamu berenang di kolam renang. Rekreasi di kolam renang. Kolam renang mana, Gus? Di Kuala situ. Berenang, dihandil, berenang. Sekalinya si Jokowi, nah berdiam begini, kata Jokowi. Tenang begini tiba-tiba, apa itu Jokowi? Kan kencing, di mana kencing? Di kolam renang, diam begini tiba-tiba, nah kencing itu berarti Jokowi itu. Tambah lagi dengan Eza, tambah lagi dengan Reja sekelompok dia. Ngapain? Aku kencing katanya. 3 orang kencing di kolam renang itu. Berubah nggak air kolamnya? Enggak. Kenapa kena berubah? Karena banyak. Nah, air kolam yang begitu banyak dikencingin sama Jokowi tadi, dikencingin sama Reza, dikencingin sama Eza, tambah lagi Ciko. Nah, kelompoknya itu dia. 4 orang dikencingin truk begitu, tapi air kolamnya nggak berubah. Suci atau tidak suci air itu? Suci. Boleh dipakai wudu? Mandi wajib, mandi sunnah? Istinja? Menghilangkan najis? Boleh. Diminum? Ya, silakan aja kalau mau minum. Bekas airnya kencingnya si Jokowi, Ciko. Ikram ini mana Ikram ini? Ada. Tambah Ikram lagi. Nah, itu yang dalilnya di mana tadi? Al-ma'u la yunajjisuhu syai'un illa ma ghalaba ala ta'mihi
au launihi au rihihi. Air itu tidak bisa dikotori dengan najis, kecuali air tadi apa ya, berubah rasanya, berubah warnanya atau berubah baunya. Tapi air yang bagaimana? Nah, disebutkan sambungan hadisnya, idza kanal ma'u qullataini lam yunajjishu syai'un, dengan catatan apa ya, air itu dua kula. Apabila dua kula, maka najis tidak bisa merubah dia. Walaupun jatuh najis, air itu tetap suci. Dengan salah apa tadi ya? Tidak berubah warna, bau, rasa dan baunya. Paham tum? Dengarkan kesimpulannya.